Baik, pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas analisis struktur statistik tertentu dengan menggunakan metode gaya. Seperti telah jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa struktur statistik tertentu adalah struktur yang memiliki jumlah reaksi peletakannya melebihi dari jumlah persamaan kesetimbangan, ya. Seperti contoh kita ambil pada struktur ini, di mana struktur ini adalah struktur balok dengan tumpuan jepit dan tumpuan roll. Pada struktur ini akan memiliki reaksi peletakan, yaitu kita namakan dijepit tumpuan A, kemudian di roll kita namakan tumpuan B, sehingga dapatkan akan ada reaksi peletakan di A, yaitu reaksi peletakan vertikal, kita sebut dengan VA. Kemudian momen ada di A, kita namakan MA. Kemudian ada reaksi di roll, reaksi vertikal, kita sebut dengan VB. Kemudian dengan persamaan kesetimbangan yang dapat digunakan untuk analisis struktur ini ada dua, yaitu sigma momen sama dengan 0 dan sigma V sama dengan 0. Dilihat dari jumlah persamaan yang kesetimbangan yang dapat kita pergunakan untuk analisis hanya dua, sementara reaksi peletakannya ada 3, sehingga dia berlebih satu reaksi, sehingga struktur ini disebut dengan struktur statis tak tentu. Metode gaya adalah salah satu metode yang dapat kita gunakan untuk menganalisis struktur ini, untuk menentukan reaksi-reaksi peletakan dan selanjutnya untuk menentukan gaya-gaya dalam. Metode gaya ini dapat digunakan pada struktur balok statis tak tentu atau struktur portal statis tak tentu. Oke, baik. Selanjutnya kita akan jelaskan langkah-langkah analisis struktur statis tak tentu dengan metode gaya. Yang pertama, kita terlebih dahulu harus menentukan derajat struktur statis tak tentu, yaitu ditentukan berdasarkan jumlah reaksi yang berlebih tadi. Seperti contoh bahwa reaksinya ada 3, persamaan kesetimbangan ada 2, maka reaksi berlebih 1, maka struktur merupakan statis tak tentu derajat 1. Oke, yang kedua, selanjutnya kita pilih reaksi peletakan yang berlebih tadi menjadi reaksi redundan. Seperti dalam contoh ada 3 reaksi, maka berlebih 1, kita pilih salah satu reaksi sebagai reaksi redundan. Misalnya kita pilih reaksi di B, itu VB, sebagai reaksi redundan, yaitu reaksi redundan. Maka selanjutnya reaksi redundan ini kita jadikan sebagai gaya luar, maka dengan melepaskan tumpuan struktur roll ini, sehingga struktur akan menjadi struktur statis tertentu, yaitu jepit bebas. Kita lanjutkan saja terlebih dahulu untuk langkah-langkahnya. Selanjutnya langkah keempat yaitu menentukan syarat geometri struktur. Syarat geometri ini akan terkait dengan terjadinya lendutan dan putaran sudut pada struktur. Langkah kelima yaitu buat persamaan kompatibilitas. Ya, selanjutnya, jadi yang kelima buat persamaan kompatibilitas untuk menyelesaikan lendutan dan putaran sudut yang terjadi pada struktur. Keenam, selesaikan persamaan-persamaan tersebut yang di poin 5, sehingga akan didapatkanlah nilai reaksi redundan yang kita pilih tadi. Yang ketujuh, setelah reaksi redundan kita dapat, maka akan kita tentukan reaksi tumpuan yang lain dengan menggunakan persamaan kesetimbangan. Setelah semua reaksi tumpuan didapat, selanjutnya kita tentukan gaya-gaya dalam struktur. Baik, kita ambil satu contoh struktur tadi, yaitu balok struktur statis tak tentu derajat 1 yang kita tentukan tadi, di mana VB kita jadikan sebagai reaksi redundan. Maka analisis berikutnya adalah dengan VB sebagai reaksi redundan, maka
reaksi roll kita lepaskan, kemudian PB menjadi beban luar. Struktur akan menjadi seperti ini, yaitu struktur satis tertentu jepit bebas dengan beban P dan beban PB. Selanjutnya dalam analisis struktur ini dapat kita bagi dua analisisnya. Yang pertama yaitu struktur hanya memikul gaya beban P luar, beban P sebagai beban luar, dan kemudian beban struktur dengan beban VB. Kemudian diketahui bahwa dengan beban P struktur akan mengalami perubahan bentuk seperti ini, ya, seperti ditunjukkan dalam gambar. Maka akan terjadi di titik B, ya, akan terjadi di titik B yaitu lendutan ke bawah. Kita namakan lendutannya sebesar lendutan B1. Kemudian di konstruksi nomor 2, ya, konstruksi yang kita pisah akibat PB, maka struktur alami perubahan bentuk seperti ini. Di titik B akan terjadi perubahan bentuk dan lendutan seperti ini ke atas, maka disebut dengan lendutan PB2. Nah, kemudian seperti langkah nomor 3 yaitu setelah struktur dijadikan PB sebagai beban luar, kemudian langkah keempat yaitu kita menentukan syarat geometri. Syarat geometri struktur ini, syarat geometrinya adalah yaitu lendutan di B harus sama dengan 0. Kenapa harus sama dengan 0? Karena kita kembali lihat kepada struktur yang pertama, B itu dengan tumpuan roll tidak akan terjadi lendutan, atau dengan kata lain lendutannya harus sama dengan 0. Maka dalam analisis itu menjadi syaratnya. Nah, selanjutnya sesuai dengan langkah yang kelima yaitu kita membuat persamaan kompatibilitas terkait dengan lendutan yang terjadi akibat beban P dan akibat VB. Maka persamaan kompatibelnya adalah yaitu lendutan B1 atau lendutan B1 ke bawah dan lendutan B2 ke atas. Maka persamaan kompatibilitasnya persamaan sama yaitu lendutan B1 dikurang lendutan B2 harus sama dengan 0 sesuai dengan syarat geometrinya. Oke, selanjutnya berdasarkan persamaan ini dapat kita selesaikan yaitu dengan mencari lendutan di B1 dan lendutan B2. Banyak metode yang dapat kita pakai untuk menentukan lendutan B1 dan lendutan B2, yaitu metode conjugate beam, metode moment area, atau metode beban satuan. Kalau menggunakan jadi selanjutnya langkah berikutnya adalah kita menentukan lendutan B1 dan lendutan B2. Setelah dengan menyelesaikan persamaan ini, maka nilai reaksi di B atau lendutan B akan dapat kita tentukan. Dengan menyelesaikan ini didapatkan lendutan B1 dan lendutan B2 dengan menggunakan VB, menggunakan metode conjugate beam salah satunya, maka akan kita dapatkan nilai VB. Jika VB telah didapatkan, maka selanjutnya tentukan VA dan MA, yaitu dengan menggunakan persamaan kesetimbangan sigma momen sama dengan 0 dan sigma V sama dengan 0. Setelah semua reaksi peletakan VA, MA, VB ini didapat, maka gaya-gaya dalam struktur ini bisa kita tentukan.
Oke, jika dalam struktur tadi, jika kita pilih reaksi redundan atau gaya kelebihannya yaitu MA sebagai reaksi redundan, maka sesuai langkah tadi adalah MA kita jadikan beban luar. Maka struktur ini dari tumpuan jepit kita ganti menjadi tumpuan sendi dan roll, di mana memikul jadi memikul beban P dan beban MA. Maka dalam analisisnya kita tetap bagi dua, pertama struktur akibat beban luar P dan kemudian struktur akibat beban redundan MA. Kemudian sesuai dengan bentuk perubahan struktur di A, di sendi akan ada putaran sudut, kita namakan dengan putaran sudut A1, kemudian di akibat MA akan ada putaran sudut A2 di titik A. Maka syarat geometri, jadi ini yang terpenting, yaitu pertama menentukan dalam analisis ini yaitu menentukan syarat geometri, yang kedua menentukan atau membuat persamaan kompatibilitasnya. Jadi jika kita MA sebagai redundan, maka struktur menjadi sendi roll, MA sebagai beban luar, maka syarat geometrinya adalah yaitu putaran sudut di A harus sama dengan 0. Kenapa? Karena kita kembali ke struktur pertama, yaitu di A adalah jepit, tidak terjadi putaran sudut. Ya, maka syaratnya adalah sudut di A harus sama dengan 0. Kemudian dalam analisis akibat beban P dan KMA terjadi putaran sudut A1, kita lihat dia searah jarum jam, dan putaran sudut A2 sesuai dengan perubahan bentuk struktur berlawanan jarum jam. Maka putaran sudut A1 kemudian karena putaran sudut A2 berlawanan jarum jam kita berlawan tanda, maka kita dikurang putaran sudut A2, maka syaratnya harus sama dengan 0 sesuai dengan syarat geometri tadi. Kemudian dengan menyelesaikan persamaan kompatibilitas ini dengan menggunakan tadi boleh metode conjugate beam, moment area, atau metode beban satuan, maka akan didapatkanlah nilai reaksi redundan yaitu MA. Karena di sini nilai putaran sudut A2 itu dalam fungsi nilai MA. Jadi dengan menyelesaikan dengan penyelesaian persamaan tersebut, maka akan didapat nilai reaksi redundan MA. Selanjutnya, setelah didapat MA, kita dapat menentukan reaksi peletupan. Jadi setelah dapat nilai MA, dapat ditentukan reaksi perletakan KA dan VB. Dengan dapatnya semua reaksi perletakan, maka didapatkan atau kita dapat menentukan gaya-gaya dalam struktur. Itu tadi langkah-langkah analisis struktur statistik tertentu dengan metode gaya. Tadi ada dua cara, boleh reaksi redundannya VB atau MA, atau juga boleh reaksi redundan adalah VA. Oke.